Halo Prisita Fans, dimanapun kalian berada. Hari ini saya mau perkenalin kegiatan baru saya. Karena sepak bola lagi libur, lagi vakum. Sekarang saya lebih banyak di rumah dan paling bertani tanaman aglonema. Oke, lihat langsung. Oke. Ngurusin tanamannya sejak kapan? Kalau ngurusin tanaman sih udah lama. Cuman karena kondisi kegiatan di bola libur, makanya sekarang lebih sering tanaman daripada nggak ada kegiatan lain kan. Kalau untuk sekarang tanaman cukup menjanjikan sih sebagai gantinya ya nyari duit di bola gitu. Jadi ini bisnis sendiri atau bareng keluarga atau gimana? Kalau ini sih saya bisnisnya sama keluarga, pokoknya dari ibu kalau nggak salah. Keluarga dari ibu, karena keluarga dari ibu juga dari dulu main tanaman udah lama, dan daerah sekitar Sawangan juga banyak kan petani tanaman aglonema, kayak aglonema, terus anthurium, kayak gitu. Oke, ini mungkin jelasin juga ada jenis tanaman apa aja sih sebenarnya? Kalau jenis tanaman aglonema tuh banyak nih, variasi. Kalau namanya kayak ini dut anjamani, sama semuanya aglonema kan jenisnya, kayak kocin. Ini sebutannya ya aglonema dut anjamani. Dan di sini kebanyakan hasil tanian sendiri, jarang dari luar beli. Kalau di sini kan kayak gini tani. Ini pohon ujungnya udah bisa dijual. Bonggolnya masih dipotong. Bonggolnya bakal kita potong. Dan nanti dia bakal tumbuh tunas baru lagi. Ntar posisinya bakalan tetap kayak gini lagi. Bakalan kita lebih untung berkali-kali lipat. Oke. Nah, sistem di daerah rumah saya, daerah Sawangan pokoknya kebanyakan kayak gitu. Yogi kalau ngomong tanaman serius banget ya? Oh, Beda iya. banget sama kalau di lapangan. Kalau di lapangan harus ada pecahan-pecahan dikit biar rileks. Oke, ini Banyak sih jenis-jenisnya. Kalau aglonema tuh nggak dut anjamani aja, kayak dut anjamani, dut white, ibaratnya kalau bahasa Indonesianya dut putih lah. Kalau ini dut merah, pink, banyak jenisnya. Merah emang bahasa Inggrisnya apa kok? Hah? Red. Belah sini. Harga berapa range-nya? Kalau harga di sini variasi sih, Tan. Kalau dia dut white gini, ini kan masih belum dijual. Kalau kata anak petani, tahulah seluruh Indonesia kalau nggak salah petani, belum dipetel, belum dipisahin dari induknya, bonggolnya. Kalau dipetel satu aja bisa udah 75.000, 85.000 satu pohon. Tuh hasilnya kayak gitu. Cuman tetap proses. Kalau kali berapa aja berapa nih udah? Bisa hitung sendiri. Lebih gede dari bola nih. Nah, alhamdulillah. Yang penting kompor meleduk, Tan. Meleduk? Kompor meleduk, kompor nyala, ngebul. Nah, itu Kalau ini kan sebenarnya bukan asli daerah Sawangan. Aglonema tuh ini aglonema namanya super white. Karena disebut super white kebanyakan kan putih ya. Makanya white-nya. Ini belum lama di sini sih, belum dari luar, dari Thailand kebanyakan. Kalau sekarang barang aglonema dari Thailand. Ini sekitar harganya 350.000, 400.000-an lah. Itu. Bisa yang paling mahal apa sih sebenarnya? Kalau paling mahal sebenarnya ada di kandang belakang sih, Tan. Oh, itu Nanti yang kita ke belakang. VVIP ya? VVIP, dan ibaratnya jarang dijual. Kalau kata orang sini jarang dikeluarin. Karena buat diperbanyak dulu. Kalau udah banyak baru dikeluarin. Jadi kita nggak kehabisan stoknya kayak gitu. Jadi nggak sembarang orang ya bisa lihat ya? Nggak sembarang orang. Kita bisa dong ke sana. Bisa. Cekidot.
sampai di kandang belakang, namanya tempat khusus pohon Aglonema collection. Di sini ya dibilang lumayan lah harganya. Berapa? Paling murah deh, paling murah. Paling murah bisa di angka ya 350.000, 400.000. Lalu kayak besar gini, ini kan namanya Dewi Huges. Dia udah punya anak. Tunggu. Kenapa namanya Dewi Huges? Itu ngarang-ngarang lu aja kan beneran namanya Dewi Huges? Dari dulu namanya kayak gitu, nggak tahu. Kalau pengen namanya Dewi Sandra kan nggak mungkin, Tante. Ini namanya Dewi Huges, terahan merah. Di sini emang ini sih jarak ibaratnya jarang yang punya lah, makanya nggak sembarangan orang beli. Berapa harganya? Sekarang ini di angka 15 jutaan. Karena apa, Tan? Dia pertama langka, kedua dia tuh punya anak banyak, terus prosesnya juga kan nggak berapa bulan, nggak berapa hari, prosesnya lama, kayak gitu. Udah pernah ada yang laku? Ya alhamdulillah, kalau misalkan emang mau laku hari ini sore juga, kalau misalkan emang mau dijual, asal mau, udah pasti ada yang mau beli. Karena sekarang selama masa pandemi lah, hampir 1 tahun ini, pohon hias jenis Aglonema semuanya hampir naik semua. Beda sama sebelum masa pandemi. Sekarang lagi ya ibarat kata gila-gilaan lah harganya, susah. Itu 15 juta, ada yang lebih mahal nggak dari situ? Nah, kalau ini pohon. Kalau ini kemarin sama kan Dewi Huges. Kalau ini belum lama dia ikut kontes. Apa? Pameran, namanya lomba bagus-bagusan. Ini di kelas rumpun, kelas ada anak. Kalau nggak salah dia juara 2. Sawangan. Bukan sedepok. Oh. Sedepok. Nah besoknya belum lama, bentar lagi tanggal 9 dia mau berangkat, mau main lombanya di Kudus. Okay. Kudus. Ini penawaran terakhir kalau nggak salah di angka 20 jutaan, 25 jutaan. Karena dia udah ada sertifikat. Tuh. Gitu. Sampai berangkat ya, semacam pertandingan away ya? Nah iya, cuman kalau dia nggak ada uang saku, kalau pemain ada. Tapi kan kalau menang dia dapat aja. Iya. Emang berapa sih hadiahnya kalau lomba-lomba gitu? Sebenarnya nggak gede kalau pameran pohon, lomba pohon tuh, tapi bisa naikin tuh pohon harga sendiri. Kayak gitu. Okay. Iya. Sip. Banyak sih di sini collection kayak ini Stardust Orange. Ini orang jarang juga punya sekarang. Nah ini sekarang lagi diburu-buru. Kecil kayak gini aja harganya sekitar 850-an. Kalau yang Red Stardust, namanya kan ini Stardust Orange. Ini kan oranye, ada lagi yang warna merah. Warna merahnya agak lebih murah, di angka 250-300. Itu yang merah banget tuh apa di belakang? Nah, kalau ini Suksom Jaipong. Kalau ini standar sih, dan harganya 450-an, 500.000. 450 standar ya. Iya. Tenang aja kalau di sini mah. Ada diskon nggak kalau Persita fans mau kesini nih main? Insya Allah bisa dikasih. Yang penting harga diskonnya cocok. Banyak nih kayak gini, namanya cantik banget, Wulandari. Ini sebenarnya sih tanian lokal, cuman tetap aja barang ibarat dari impor juga, kebanyakan dari Thailand. Kalau ini karena sekarang udah mulai langka, harganya sekitar 1,2. Nah jarang yang punya sih kan. Tapi Yogi maksudnya ini juga nggak sih, maksudnya ikutan juga langsung ngerawat, misalnya mindahin tanaman. Ya tadi kan saya bilang kalau untuk sekarang kan waktunya lebih banyak di rumah sama anak sama keluarga. Nah kalau anak tidur siang, kebanyakan waktu siang sih, kebanyakan ya udah di kebun aja kayak gini, kayak ganti pupuk, terus motong pohonannya biar lebih banyak lagi, motong tunasnya, kayak gitu aja. Karena
paling kalau Pak habis latihan pagi sih kebayang, latihan pagi juga sama Pak Egi, karena Pak Egi kan tetangga. Masih latihan ya juga sekarang? Alhamdulillah masih latihan karena kan tanggung jawab. Walaupun nggak ada kompetisi. Nah, iya. Nah mungkin nanti tunjukin ke kita Yogi gimana sih caranya simpel merawat tanaman hias nih untuk orang-orang yang mungkin baru pemula, baru mulai, baru ikut tren nih. Kira-kira apa tipsnya kalau dari Yogi nih? Tipsnya nomor 1 kuncinya tekun sih. Tekun, sungguh-sungguh kalau emang mau bisnis di tanaman hias, karena tanpa itu 2 percuma. Yang ada pohonan kita beli mahal-mahal sampai rumah nggak dirawat, rawatannya asal-asalan jadi hancur. Nah jelek-jeleknya bisa mati kayak gitu. Ini yang tengah sama juga dari juga. Kalau ini, nah iya hampir sama semua. Ini hampir beda-beda namanya, dan collection semuanya jarang dikeluarin juga, jarang dijual juga. Ini dia punya nama Sutra. Tuh, cantik kan? Cantik banget. Ini sekitar harga ya masih buram juga sih Tan. Lupa juga ini sana. Sekarang emang lagi naik, kemarin aja yang 4 daun oh salah laku di angka 1,4 juta. Nah nggak tahu kalau sekarang nih berapa daun. Jadi dikit lagi udah siap punya anak ini Tan. Karena kayaknya nggak KB ini. Gak apa-apa biar banyak rezeki. Kalau ini namanya Kansa, lebih cakep lagi sih namanya, karena barang sama juga sih, barang langka juga, jarang yang punya, apalagi yang udah gede kayak gini. Udah hampir 3 tahun kayak di sini. Ini punya saudara sih kalau ini. Anaknya hampir 5 kalau salah. Nah, ini itu nggak tahu. Jualannya hanya di sini aja apa misalnya kayak lu jualan lewat Instagram, lewat mana gitu. Nah, kalau untuk sekarang jualan sekarang sama dulu beda. Kalau sekarang kan banyak online. Temen juga ada yang live di Facebook, gabungnya sama Aglonema Tangerang, Aglonema Nusantara, Aglonema. Nah, kebanyakan sekarang kadang-kadang ada juga sih sekarang sama-sama rame sih, lebih rame offline, rame online, rame ya gitu aja. Yang penting gimana kita pinternya, pohonan yang harus dikeluarin udah ada gantinya, kayak gitu aja. Berarti ada komunitasnya juga ya? Oh, kalau pohon sama aja sih kayak ya sepak bola, komunitas supporter pasti ada. Dan udah banyak sih di Indonesia, apalagi sekarang lagi rame-ramenya Aglonema kayak gitu. Kalau ini punya saudara juga sih, belum masih sekeliling keluarga juga. Hampir semuanya sih Sawangan tuh ya masih saudara deket. Itu yang hijau apa, Gong? Oke, kalau sekarang masuk di rak lah, di rak Anthurium. Ini yang zaman dulu ngetren juga kan? Wah iya, kalau ini Anthurium zaman nih, dulu nih harga satu pohon ini aja bisa beli motor 1 kali kalau sekarang. Kalau dulu, kalau sekarang ya masih harganya sih masih sekitar 800.000, 750.000-an. Nah itu gimana? Misalnya lu kan punya banyak aglonema, tiba-tiba aglonemanya nggak ngetren lagi, gimana dong? Kalau untuk petani sih sebenarnya nggak pusing ya, karena kan petani itu fungsinya bukan buat jualin aja, buat perbanyak. Makanya suatu saat nanti ibaratnya turun, ntar nanti naik lagi, kita tinggal panennya aja. Tuh makanya kalau di sini petani walaupun harga lagi turun nggak bakal pusing, nggak bakal, karena emang kalau misalnya emang nggak laku ya udah potong-potongin tunas-tunasnya, ntar dia banyakin lagi, jadi malah makin untung kan. Jadi bukan cuma jual doang ya. Nah iya, kalau di sini tuh bukan buat tipe jual doang. Kalau daerah-daerah Tangerang juga banyak sih sekarang aglonema, apalagi daerah Ciledug tuh. Sering juga sih sambil daerah Ciledug, Karangtengah, di situ. Tapi kebanyakan mayoritas bukan tanian lokal, dari importir. Ya tetap barangnya dari ibaratnya Thailand. Dan di sini menangnya daerah Sawangan sama ibaratnya kota-kota lain di Indonesia, menang tanian lokal, bibit lokal, dan media
pupuk lah, kalau kata bahasa seringnya pupuk menang jauh sama wilayah-wilayah lain di Indonesia gitu. Oke guys, kali ini saya bakal praktekin gimana caranya bertani aglonema. Contoh simpelnya, ini bibitan namanya pohon pink sunset. Nanti kalau udah besar juga bakal dia di tengahnya kalau bakal ada garis pink, bakal lebih indah. Ini proses hampir 1 bulan bikin kayak gini. Sekarang saya mau pindahin ke pot karena emang udah waktunya ganti media, ganti pupuk. Nih guys, sekarang kan pupuknya udah agak ya dibilang kalau kata petani asem lah, makanya diganti yang baru tuh ya. Akarnya lebih banyak, makanya harus ganti media baru, pupuk baru biar lebih cepat lagi pertumbuhannya. Caranya simple kayak gini. Nih pupuknya bermacam-macam sih. Kalau dari sini ada sekam bakar, sekam biasa, kokopit, kaliandra, kayak gitu aja sih. Terus ada main-main kayak vitamin gitu guys. Oke, contohin kayak gini contohnya. Berarti itu campuran ya? Campuran, hampir campuran semuanya, yang tapi jarang main kayak kimia. Oh. Di sini main Organik? murni-murni. Ya, organik. Kayak gini aja guys. Yang penting kalau ganti media itu, media yang deket akar tuh jangan terlalu dibuang semua, biar tuh pohon nggak kaget, ibaratnya nggak stres lah. Tinggal di ini aja, penuhin, terus selesai tinggal siram, taruh balik ke situ lagi. Sebenarnya durasi nyiramnya harus berapa kali? Kalau durasi nyiram sekarang kan agak musim hujan ya, lebih tepatnya lagi kalau misalkan emang 2 hari nggak hujan, 2 hari sekali siram, pagi kok nggak sore. Kalau sekarang hujan terus nggak usah disiram, udah diemin aja. Berarti nggak susah ya ngerawat Nggak susah. aglonema. Nah, satu lagi, kalau ini namanya LOD. Ini udah waktunya ganti media juga, ganti pupuk juga. Cuma coba sekarang saya praktekin lebih ulang. Kalau ini sih sebenarnya udah siap jual, karena masih nahan karena kesayangan juga sih. Oke. Cuma istri ya? Kalau istri mah nomor 1 juga sih. Oke, akarnya udah banyak dan media bawahnya juga udah ya sedikit kurang bagus, makanya agak harus diganti secepatnya biar pertumbuhannya lebih cepat lagi, cepet gede, cepet bagus lagi, keluar lagi kayak gitu. Biasanya berapa bulan sekali sih harus dipindahin gitu? Paling di angka ganti media itu di 2 bulan, 2 bulan, paling lama 3 bulan lah udah gak bisa, harus ganti media. Kalau emang nggak ganti media bisa, cuman pertumbuhan pohonnya agak lambat, kurang bagus. Nanti di bawah pot, di bawah akarnya itu ngendap air. Kalau kayak gini kan medianya media kering, media baru, makanya biar lebih cepet harus ganti media gitu. Luar biasa, Pak Yogi biasanya megang bola, sekarang megangnya. Tahu nih megang bolanya kapan lagi nih. Mudah-mudahan sih secepatnya. Amin. Amin. Kangen sama anak-anak Persita. Pinter kan teh video ini. Iya. Oke kan? Petani. Selesai. Itu dia, mudah-mudahan bisa dipraktekin kalau emang ada yang mau coba bertani pohon hias jenis aglonema. Mudah-mudahan bermanfaat tips dari saya. Oke guys, selain tekun, konsentrasi untuk menjaga tanaman agar pertumbuhannya bagus, saya selalu ditemanin dengan kerating deng biar lebih semangat lagi bertaninya, biar nggak ngantuk, biar lebih fokus pokoknya. Berenergi ya. Iya dong, kerating deng, the real energy drink. Seger. Pokoknya kerating deng.
Oke guys, sampai berjumpa lagi di tempat saya. Tempat saya juga punya namanya JB Nurseri yang bertempat di lokasinya Bojong Sari, Sawangan, Depok. Bertempat di rumah saya sendiri, Yogi Triana, dan saya partner dengan saudara saya sendiri namanya M. Irfan. Kalau emang mau main-main sini, mau beli pohon, mau belajar bertani, nah saya kasih tahu semuanya tips-tipsnya. Oke guys, dadah, sampai berjumpa lagi.